Oke, kita langsung aja ya. Ini saya mau cerita sedikit dari catatan pribadi saya pas jalan-jalan di Malioboro tempo hari. Oh, menarik nih. Pengalaman langsung ya? Iya, benar. Saya jalan dari dekat stasiun Tugu gitu, terus sampai ke titik 0 km pas, mataharinya udah mau tenggelam. Ini murni pengamatan pribadi aja sih, tapi ya harapannya bisa nangkap sedikit jiwa Malioboro sore itu buat Anda. Kita coba ulik bareng ya. Justru itu yang bagus. Catatan personal kayak gini seringkali lebih kaya, bisa menangkap nuansa yang mungkin kelewat kalau baca info umum aja. Jadi lebih intim gitunya rasanya. Nah, itu dia. Jadi saya mulai dari dekat stasiun Tugu ya. Waktu itu senjanya, wah bagus banget. Cahayanya itu keemasan, terus bayangan jadi panjang-panjang gitu. Kebayang sih suasananya. Yang langsung kecium itu campur aduk aromanya. Ada gudeg yang manis gitu dari warung tenda, terus sedikit bau kretek, sama kopi tubruk. Pedagang kaki lima juga baru pada siap-siap. Mulai rame berarti ya? Mulai rame, tapi belum yang padat banget gitu. Saya malah sempat duduk dulu di bangku, ngeliatin orang lewat, dengar suara gamelan sayup-sayup, kadang ada klakson andong. Pengamatan soal rame tapi nggak gaduh itu menarik. Mungkin karena Malioboro itu walau rame punya ritme sendiri ya. Ada campuran antara wisata sama kehidupan lokalnya gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, dari situ saya putusin buat naik andong. Wah, ini beneran kerasa beda deh. Oh ya? Gimana rasanya? Suara kuda jalan di aspal itu klotak-klotak, terus ada lonceng kecilnya, itu langsung bikin suasana jadi lebih tenang, lebih klasik gitu. Kusirnya juga sempat cerita, katanya dulu andong ini transportasi utama, sekarang ya lebih buat wisata. Jadi kayak nostalgia gitu ya? Ada rasa koneksi ke masa lalu gitu. Pengalaman naik andong itu nunjukin gimana ya? Elemen masa lalu kayak andong atau becak itu sekarang jadi bagian dari paket wisata. Udah bukan sekedar alat transportasi, tapi jadi ikon kultural, dijual sebagai pengalaman otentik Jogja. Bener juga ya. Nah, abis andong, saya ganti naik becak. Ini beda lagi feel-nya. Lebih dekat sama trotoar, jadi lebih kerasa gitu hiruk pikuknya jalanan. Lebih intim ya sama suasana jalanannya. Iya, tukang becaknya juga cerita. Katanya udah 30 tahun lebih dia mangkal di Malioboro. Banyak yang berubah katanya. Tapi ya semangat orang cari rezeki di situ ya gitu-gitu aja. Sempat minta berhenti bentar, beli batik tulis buat kenang-kenangan. Nah, interaksi sama pedagang, tukang becak, itu kan intinya ya. Betul. Ini bagian paling serunya menurut saya. Mereka ini kayak denyut nadinya Malioboro lah. Ada ibu penjual gudeg yang cerita resepnya turun-temurun. Ada bapak pelukis karikatur, penjual kerajinan. Terus pengamennya juga bawain lagu-lagu lama, bikin adem suasana. Justru interaksi-interaksi kecil kayak gitu, tawar-menawar batik, ngobrol sama tukang becak, dengerin pengamen, itu yang ngebangun atmosfer Malioboro. Mereka bukan cuma figuran, tapi aktor utama yang bikin jalanan ini punya karakter. Udah jadi ekosistem sendiri. Setuju banget. Saya juga sempat melipir sebentar ke Pasar Beringharjo. Gak masuk jauh sih, tapi dari depan aja udah kecium aroma rempah sama kain batik yang khas banget. Khas pasar tradisional ya. Iya, terus jalan lagi ke selatan, ngelewatin gedung-gedung tua itu. Ada Gedung Bank Indonesia, kantor pos, terus Taman Budaya Yogyakarta yang dulunya Societe Militer. Kontras banget ngelihat bangunan kolonial megah gitu di tengah keramaian modern. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah itu memang bikin kontras visual yang kuat ya. Mereka jadi kayak saksi bisu sekaligus penanda fisik lapisan sejarah Malioboro. Jadi pas kita jalan di sana, kita diingetin terus kalau tempat ini punya cerita panjang. Nah, puncaknya perjalanan saya itu sampai di titik 0 km. Di situ kan ada monumen serangan umum 1 Maret 1949. Ah, iya yang di perempatan itu ya. Betul. Itu kan bukan cuma tugu biasa ya, tapi pengingat peristiwa penting banget pas pejuang kita ngerebut Jogja lagi, yang waktu itu ibu kota sementara. Peristiwa itu efeknya sampai ke PBB loh. Penting banget secara historis. Iya, tapi sore itu ya suasana di sekitar monumen rame sama kehidupan masa kini. Anak-anak main, ada yang pacaran, ada seniman jalanan juga. Jadi campur aduk gitu rasanya. Antara sadar sama sejarah tempat itu, tapi juga ngelihat aktivitas warga yang santai. Di akhir perjalanan itu,
Saya jadi ngerasa Malioboro ini kayak lorong waktu yang hidup. Titik nol itu jadi contoh bagus ya gimana satu ruang publik bisa jadi tempat memori kolektif, ingat perjuangan bangsa, tapi sekaligus jadi panggung buat kehidupan sehari-hari, budaya populer masa kini. Jadi peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret itu ngasih makna mendalam buat aktivitas yang kelihatannya biasa aja di sana. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari catatan saya ini, Malioboro itu rasanya lebih dari sekedar jalan raya. Ini perpaduan kompleks dari, yaitu tadi, aroma, suara, sejarah, interaksi orang, ekonomi, masa lalu sama masa kini kayak ngobrol terus di situ, dengan cara yang Jogja banget. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin. Kalau versi Anda, pengalaman apa sih yang paling membekas dari Malioboro? Mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Coba pikirkan deh, di balik semua yang gampang kita lihat dan dengar di Malioboro, ramenya, pedagangnya, gedung tuanya, kira-kira lapisan cerita atau makna apa lagi ya yang tersembunyi di sana yang mungkin nunggu buat Anda temukan kalau kesana lagi nanti? Oke, terima kasih ya sudah nemenin kita ngobrolin catatan Malioboro ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Langkah pelan di Malioboro, masih hafal tiap toko di sini. Kursi kayu depan angkringan, 2 gelas teh panas, tinggal 1 sendiri. Malioboro rindu kamu, di antara ramai aku paling sepi. Nama kita di ubin hujan, pelan terhapus tapi hati masih berani. Jogja boleh katanya istimewa, tanpa dirimu cuma setengah cerita. Malioboro rindu kamu, dan aku rindu kamu lebih dari itu. Lampu jalan temani bayangan, bayangmu ikut di samping kanan. Tawa pecah di tukang sketsa, sekarang cuma foto pudar di ingatan. Malioboro rindu kamu, di antara ramai aku paling sepi. Nama kita di ubin hujan, pelan terhapus tapi hati masih parani. Jogja boleh katanya istimewa, tanpa dirimu cuma setengah cerita. Malioboro rindu kamu, dan aku rindu kamu lebih dari itu. Kalau suatu saat kau kembali, ku tunggu di gang kecil yang sama. Penjual bakpia masih hafal 2 rasa favoritmu, sudah ku siapkan. Jogja menyimpan semua rahasia, di udara hangat di bau hujan sore.
Setiap sudut memanggil namamu, setiap sudut mengajariku rela melepasmu. Jogja boleh katanya istimewa, tanpa dirimu cuma setengah cerita. Malioboro rindu kamu, dan aku rindu kamu lebih dari